Saya menanam cabai di polybag di atap rumah di daerah pegunungan dikarenakan kekecewaan saya dengan hasil cabai kami yang saya tanam di dataran rendah dan di kebun di atas tanah. Cabai-cabainya banyak yang rontok dan pohon cabainya tidak terlalu sehat. Saya menanam cabai-cabai ini di dataran tinggi karena ketika siang temperatur tidak pernah melebihi 30 derajat Celcius. Sementara curah hujan yang sekarang ini membuat saya tidak perlu menyiram cabai-cabai tersebut. Saya berpikir bila cabai itu mendapat exposure matahari yang terlalu banyak, maka itu justru merugikan cabai-cabai tersebut. Sehingga saya berusaha agar cabai-cabai itu mendapat sinar matahari yang cukup tetapi tidak terlalu terik. Saya menanam di atap karena saya berpikir bahwa di atap itu tidak ada lagi tanaman-tanaman lain sehingga exposure dari hama yang berasal dari tanaman-tanaman lain bisa dihindari. Saya berpikir bila saya menanam cabai di polybag, maka saya akan bisa memindahkan tanaman ini di mana saya merasa tempat tersebut tidak lagi layak. Selain itu, apabila satu pohon sudah terkena penyakit seperti Cercospora yang sangat mudah menular, maka saya bisa memisahkan dengan mudah. 2,5 bulan setelah saya mencoba dan melakukan seperti eksperimen ini, inilah hasilnya teman-teman. Inilah cabai-cabai kami yang kami tanam di atap, yang kami tanam di polybag, yang kami tanam di daerah dataran tinggi. Kalau teman-teman lihat, tanaman cabai ini tidak besar, tidak juga terlalu rimbun, dan daun-daunnya juga tidak terlalu besar. Tetapi teman-teman bisa lihat betapa banyak buahnya. Media tanam yang saya pakai terdiri dari tanah kebun, lalu sekam bakar, dan sedikit kokopit. Saya juga menambahkan kompos dan juga pupuk vermikompos atau pupuk kascing. Bila teman-teman tidak ada vermikompos dan mau menambahkan pupuk kambing, itu juga bisa. Dengan media tanam yang saya sebutkan tadi, saya pertahankan terus sampai tanaman ini berumur 2 bulan. Karena saya berpikir saya tidak mau membebani tanaman ini dengan memakai pupuk yang terlalu banyak. Untuk pengendalian hama, saya hanya menyemprot dengan ekstrak bawang putih 2 minggu sekali ketika sudah mulai pindah ke polybag dari tray persemaian. Setelah itu, ketika buah sudah nampak, maka saya mulai menyemprotnya seminggu sekali. Tetapi yang lebih penting dari penyemprotan untuk pengendalian hama adalah pruning. Teman-teman, saya mempruning tanaman-tanaman cabai ini seminggu sekali. Setiap kali sudah ada gangguan seperti bercak daun Cercospora, maka langsung saya gunting. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk saya teman-teman,
pruning itu jauh lebih penting dibandingkan pemakaian atau penyemprotan. Kita harus telaten dalam melihat daun-daun yang terkena bercak daun Cercospora, dikarenakan bila sudah ada maka akan menular kemana-mana. Sehingga saya benar-benar mencari waktu untuk melakukan pruning ini secara seksama. Kami juga memakai lem ajaib untuk perangkap lalat buah. Menanam di atas atap tentunya kita akan menghadapi angin yang kencang. Angin yang kencang bisa merontokkan cabai-cabai tersebut. Karena itulah kita harus membuat agar cabai-cabai tersebut sangat kuat dan sangat sehat sehingga tidak rontok dan kuat menghadapi angin. Tentu saja akan ada 1-2 dari buah cabai yang rontok seperti ini teman-teman. Tetapi ketika saya potong, kalau teman-teman lihat di dalamnya tidak ada hama sama sekali. Sehingga ini menyebabkan rontok karena angin kencang. Saya membaca di literatur bahwa kerontokan dari cabai-cabai bisa dikurangi dengan memakai kalsium dan boron. Ketika tanaman berumur 6 minggu teman-teman, saya mengocor dengan 3 sendok garam, 3 sendok MSG, dan 2 sendok kalsium yang juga mengandung boron. Lalu kita kocorkan kepada tanaman. Garam dan MSG untuk menambah mineral di dalam media tanam sehingga tanaman cabai akan menjadi sangat subur, sedangkan kalsium dan boron agar buah cabai itu tidak rontok. Demikianlah teman-teman 5 rahasia mengapa pohon cabai kami sehat dan gemuk-gemuk. Pertama adalah kami menanam di dataran tinggi. Yang kedua adalah kami menanam di atap untuk meminimalisir serangan hama. Yang ketiga adalah kami menanam di polybag agar tanaman bisa dipindahkan bila ada serangan sehingga tidak menular. Yang keempat adalah kami selalu pruning setiap minggu untuk mengambil dan menghilangkan Cercospora dan penyakit-penyakit lain. Dan yang terakhir adalah pemakaian kalsium dan boron untuk mencegah agar pohon cabai itu tidak rontok. Semoga pengalaman saya bisa membantu teman-teman sehingga panen cabainya menjadi sukses. Semoga bermanfaat.